Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Aifirnila dengan NIM 210209093 kelas 21A2. Di sini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas UAS dengan judul sebagai berikut. Baik, selanjutnya berikut adalah profil jurnal yang akan saya review. Selanjutnya, pendahuluan. Hepatitis B merupakan penyakit yang sangat berbahaya yang ditularkan secara parenteral atau seksual, penyebab kesakitan dan kematian peringkat 9 di dunia. Infeksi virus hepatitis B atau HBV menunjukkan beberapa manifestasi klinik yaitu fulminan, akut, kronis, dan tidak nyata. Bentuk fulminan dan akut merupakan penyebab kematian yang tinggi. Hepatitis kronis adalah bentuk yang bertanggung jawab atas penyebaran virus dan berpotensi berkembang menjadi sirosis dan karsinoma hepatoseluler. Ketika virus hepatitis B masuk ke dalam tubuh, maka akan merangsang respon imun dengan membentuk antibodi sehingga dapat menahan masuknya virus ke dalam sel hati lain yang belum terinfeksi. Jika tubuh kita sehat dan memiliki sistem pertahanan tubuh yang kuat, maka virus-virus baru dapat dimusnahkan oleh sistem kekebalan tubuh dan penyakitnya tidak berkepanjangan. Namun, jika sistem kekebalan gagal, virus akan masuk ke sel hati dan memasukkan materi genetiknya atau DNA ke dalam inti sel dan kemudian berkembang biak. Salah satu mekanisme dalam tubuh yang memiliki kemampuan melawan virus hepatitis B adalah melalui sistem kekebalan tubuh. Sistem ini dapat menghambat replikasi dan mengurangi aktivitas virus, dan perubahannya dapat diukur melalui respon imun seperti tingkat antibodi dan proliferasi limfosit. Teh adalah salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Hubungan antara minum teh dan kesehatan manusia menjadi subjek penelitian intensif oleh para ilmuwan di seluruh dunia. Sebagian besar teh berasal dari daun tanaman Camellia sinensis. Teh dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu teh hitam, teh oolong, dan teh hijau hasil manipulasi daun. Teh hijau tidak difermentasi dan merupakan minuman utama yang dikonsumsi di negara-negara Asia yang mengandung air, protein, karbohidrat, mineral, vitamin, dan polifenol dari jenis flavonoid. Daun teh hijau kering mengandung 6-16% katekin dan katekin adalah kelompok polifenol alami. Dengan demikian, teh hitam umumnya mengacu pada teh fermentasi yang lebih populer di Iran, Amerika Utara, dan Euro, khususnya Inggris. Selama fermentasi, sebagian besar katekin diubah menjadi theaflavin dan thearubigens. Rasio kandungan katekin pada teh hijau dengan teh hitam adalah 3:1. Ekstrak teh hitam diketahui menunjukkan aktivitas antioksidan, antikarsinogenik, dan antimutagenik. Aktivitas ini diduga berasal dari polifenol yang ada dalam teh hitam, seperti theaflavin dan thearubigens. Theaflavin dan thearubigens adalah produk dari reaksi oksidasi dan kondensasi selama fermentasi daun teh. Beberapa metode telah dikembangkan untuk mengekstrak bahan bioaktif dari teh hitam. Pelarut yang paling umum digunakan untuk langkah ekstraksi awal adalah air mendidih dan etanol. Berikutnya, metode penelitian. Bahan yang digunakan untuk isolasi dan kultur limfosit adalah kloroform, etanol, RPMI 1640, larutan buffer Hepas, serum fetal bovin, penicillin streptomycin 1%, fungizon 0,5%, amonium klorida, aquabidas, MTT formazan. Bahan yang digunakan untuk pengukuran imoglobulin adalah bovin serum albumin, fosfat bufferselin, twin 20, fosfat bufferselin, twin 20, alkalin fosfat konjugat, anti-mouse dan IgG. Nitropenil fosfat, serbuk teh hitam diperoleh dari Jawa Barat. Alat yang digunakan untuk isolasi limfosit adalah pinset steril, gunting, timbangan, cawan Petri, spuit,
tabung sentrifuge, mikrosentrifuge Sorval MC12V, kulkas, mikropipet, laminar airflow, hemositometer. Alat yang digunakan untuk uji proliferasi limfosit dan pengukuran imunoglobulin adalah mikrosentrifuge tube, centrifuge tube, vortex mixer, inkubator, cooling centrifuge, microplate 96 well, blue tip, yellow tip, pembaca ELISA. Hewan uji, mencit BALB atau C jantan 20-25 gram diperoleh dari Laboratorium Farmakologi Universitas Setiabudi dan disesuaikan dengan kondisi laboratorium selama 7 hari dengan akses makanan dan air gratis. Setelah adaptasi hewan ditimbang dan secara acak dibagi menjadi 5 kelompok berikut, 5 hewan di setiap kelompok. Kelompok 1 mendapatkan seduhan teh hitam dengan 600 mg per kilo BB per oral. Kelompok 2 mendapat seduhan teh hitam 1,2 gram per kilo secara oral. Kelompok 3 mendapat seduhan teh hitam 2,4 gram per kilo BB per oral. Kelompok 4 menerima Stimuno dengan 6,5 mg per kilo BB secara oral. Kelompok 5, hewan kontrol menerima Aqua Destoral. Baik, selanjutnya ada cara kerja. Yang pertama yaitu penentuan titer imunoglobulin. Yang pertama, materi tes diberikan 1 kali sehari selama penelitian. Selanjutnya, pada hari ke-0 setelah setiap aklimatisasi mencit, vaksin hepatitis B diberikan secara intraperitoneal ke mencit. Kemudian, pada hari ke-7 setelah pemberian vaksin hepatitis B, darah dikumpulkan dari retroorbital plexus untuk pengukuran titer imunoglobulin M menggunakan ELISA. Selanjutnya, pada hari ke-21 setelah pemberian vaksin hepatitis B dilakukan pengambilan darah untuk pengukuran titer imunoglobulin G dengan ELISA. Kemudian yang kedua yaitu tes proliferasi limfosit. Yang pertama, materi tes diberikan 1 kali sehari selama penelitian. Kemudian pada hari ke-0 dan hari ke-7 setelah setiap aklimatisasi mencit, vaksin hepatitis B diberikan ke mencit secara intraperitoneal. Dan pada hari ke-27 dilakukan isolasi limfosit, kemudian dilakukan uji pertumbuhan dan proliferasi limfosit. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Kadar IgM dan IgG setelah pemberian vaksin hepatitis B telah ditentukan dengan ELISA tidak langsung. Sampel darah diambil dari plexus retroorbital mencit pada hari ke-14 atau 7 hari setelah induksi vaksin IgM pertama dan hari ke-21 atau 14 hari. Setelah induksi vaksin pertama untuk IgG, pengambilan sampel darah disesuaikan dengan kurva produksi antibodi pada Sheehan 1997. Berikut tabel 1, yaitu rata-rata optical density atau OD, IgM, dan IgG. Selanjutnya berikut ada gambar 2 grafik kadar IgM hari ke-14 setelah pemberian vaksin hepatitis B. Pengaruh seduhan teh hitam terhadap kadar IgM dan IgG dapat dilihat pada gambar 2 dan 3. Seduhan teh hitam dengan dosis 2,4 gram per kilo BB atau kelompok 3 menunjukkan peningkatan kadar IgM dan IgG paling tinggi dibandingkan dosis lainnya dan berbeda nyata dengan kelompok kontrol. Namun, peningkatan tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan Stimuno. Kadar IgG yang diperoleh pada penelitian ini lebih tinggi dibandingkan kadar IgM. Hal ini sesuai dengan kurva pada gambar 1 atau Sheehan 1997 bahwa IgM akan diproduksi lebih awal setelah pemaparan antigen. Kemudian dalam 3-4 hari berikutnya akan diikuti dengan produksi IgG. IgG lebih tinggi jumlahnya dan mencapai puncaknya pada hari ke-14. Di sebelah kanan terdapat gambar 3. Dan tabel 2 yaitu densitas optik rata-rata dari proliferasi limfosit.
Berikutnya dapat dilihat gambar 4 menunjukkan pengaruh proliferasi sel limfosit seduhan teh. Peningkatan rata-rata OD berarti peningkatan proliferasi limfosit. Teh hitam seduhan dengan dosis 1,2 gram per kilo BB atau kelompok 2 menunjukkan proliferasi limfosit tertinggi. Dosis seduhan teh hitam yang lebih tinggi tidak diikuti dengan proliferasi limfosit yang lebih tinggi. Teh hitam merupakan minuman yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Kandungan utama teh hitam antara lain theaflavin, thearubikin, flavonoid, dan catechin yang merupakan turunan dari polifenol. Polifenol dan turunannya merupakan senyawa antioksidan yang terbukti dapat meningkatkan sistem imun dan memperbaiki sel T sitotoksik. Berbagai senyawa tersebut diduga dapat merangsang proliferasi limfosit. Selain sebagai imunomodulator, juga dapat bersifat imunosupresan, di mana sampai dosis tertentu flavonoid dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Karena teh hitam mengandung flavonoid yang cukup banyak, maka kemampuan proliferasi sel limfosit menurun setelah pemberian seduhan teh hitam dengan dosis 2,4 gram per kilo BB. Selanjutnya, kesimpulan. Seduh teh hitam berpengaruh dalam meningkatkan titer imunoglobulin atau IgM dan IgG dan dalam limfosit. Kesimpulan proliferasi pada mencit BALBA per C yang diberikan vaksin hepatitis B di mana dosis yang paling efektif adalah 1,2 gram per kilo BB. Berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil untuk mereview jurnal tersebut. Sekian review jurnal dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.